ini pengalaman ini ya, pribadi juga sih. Biasanya kan ada beberapa hajatan juga yang biasa saya jadi MC di situ. Wih, MC Pak ini. MC hajatan. Sudah berapa lama kita jadi MC? Itu kita MC adat begitu. Iya, MC Mapaci. Pokoknya pernikahan lah rata-rata. Ada satu peristiwa di mana adat itu menurut orang tua kakeknya itu ya, itu agak melenceng. Yang mananya itu? Misalkan kalau siraman, kakeknya bilang itu enggak boleh ditampilkan. Memang. Baru saya mau bilang tadi. Tapi ibunya bilang enggak boleh itu masuk video. Iya, ini pengalami fotografer, videografer. Sementara saya serba salah ini, Deng. Mau kak baca akan marah nenek kakeknya. Tidak ku baca akan yang bayar kak yang ini. Jadi itu juga teman-teman. Kalau menurut pandangan Denojeng itu bagaimana? Iya sih sebenarnya tidak boleh karena yang pertama dari sudut pandang agama. Iya. Orang siraman kan sisa sarung. Iya, betul. Nah ada orang lain di situ leki auratnya, bagaimana jalan ceritanya? Oh gitu, pembersihan kan ceritanya. Iya, jadi yang di situ itu hanya androm bunting ya, mamanya calon bunting ya, dengan yang bunting itu sendiri. Bahkan keluarga-keluarga dekat, sepupu-sepupunya itu kan dilarang mendekat. Karena di situ nih, buka baju pengantin kasih sarung, apalikan toh? Iya betul. Lalu ada di situ fotografer, videografer yang tidak ditahu siapa kontumai. Iya betul. Apa ya? Betul sekali. Itu dari sudut pandang agama, karena alhamdulillah meskipun di Sulawesi Selatan ini masuknya agama Islam itu bisa kita telusuri gitu dari tahun betul. Ada yang 1400-an, ada 1500-an, kalau Sanrebone kan 1500-an, lalu gua 1600-an kan seperti itu ya. Tapi jauh sebelum Islam masuk itu sudah sebenarnya Siri nan Nompo lebih sudah menjalankan syariat-syariat Islam seperti itu nih. Orang Apasili kita namanya Apasili. Orang di sebelah sebutnya siraman. Iya, lalu dipanggilkan mah video-video. Kalau orang tua dulu pasti tidak mau ya. Ini nonton banyak orang loh. Iya. Orang tua. Biarpun tidak banyak orang, misalnya kan ada orang lain ini. Fotografer kah kan disewa tahu? Iya betul. Videografer kah? Siapa yang tahu ada ilah apa? Ada keinginan tersembunyi di dalam hatinya manusia kan wajar. Tapi ini pertanyaan khusus buat dari lubuk hati saya, Deng ya. Ada yang curhat di sini. Apa ada host curhat? Saya itu yang kucing host kah? Maklum karena hampir sama profesinya, cuma ada yang lebih jago lah. Tidak lah, kalau jago saya di situ, kita di sini. Kebetulan Jina Deng. Ini kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa hati-hati kok nak. Kalau bukan di situ, bukan tempatnya itu budaya nak. Ada itu konsekuensinya. Itu kata kakeknya hari itu. Itu bagaimana itu? Nah, apa itu betul atau itu hoax dia atau apa jika? Perbauran budaya kita lihat dari dua sudut pandang saja. Ada dari segi ritualisme dengan retretisme. Iya. Kalau kita lihat dari segi budaya itu, ritualisme perilaku seorang yang telah meninggalkan tujuan budaya tetapi tetap berpegang pada cara yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi sudah mulai meninggalkan budayanya, tapi tetap tonjena pegang juga apa yang diyakini oleh masyarakat itu. Misalnya ada beberapa perangkat-perangkat yang tidak dipenuhi dalam upacara itu, tapi tetap melaksanakan. Dulu kalau di desa kita pakai bakul kapara, di kota karena modern bukan pakai bakul, tapi pakai apa itu, tapi tetap melakukan itu. Nah, memang kan dulu kepercayaan ini sebelum masuk Islam ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah itu dalam Surah Ilagaligo. Kita juga di Makassar ada namanya Boe, ada namanya pajagaan. Iya. Nah biasanya orang ada katanya kesurupan toh. Iya. Nah kadungku kan ya atau apa? Kenapa bisa itu? Oh karena tenan apa rapo, tenan ngapa itu sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa
pernyataan seperti itu bisa agak sedikit dihindari atau dikurang-kurangi sebab kita ini konsekuensi hidup di kota kulturasi. Iya. Sama saya sering dicalai oleh teman-teman. Kan saya sering banyak tuh itu saya Apa calata? Nanti ada calata deh. saya sering kan bilang, pertanyaan terakhir lagi nih, kenapa itu sekarang pengantin kan tidak pakai sigara mi? Sigara. Sigara. Pakai songkok mami. Songkok. Perhatikan sekarang rata-rata pengantinnya songkok mami itu udah pakai, tidak pakai sigara gitu. Iya. Ini yang anu kan keluar begini. sering bilang teman-teman, kajas banyak mantong kau pusing. Iya. Urusan orang, aku bilang nggak bertanya aja ini kasihan toh. Nah, jadi itu. Sebenarnya itu kalau kita lihat sekali lagi bahwa dari segi sudut pandang ritualisme adalah cara seseorang memperlakukan budaya yang perilaku seseorang untuk melakukan budaya itu tanpa meninggalkan budaya aslinya. Budaya aslinya. Betul. Kemudian kalau kita lihat dari segi retretisme, cara adaptasi perilaku seseorang yang tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki. Nah itu yang biasa orang kasusukan juga di situ, malah katanya sih kacau juga ngacarai atau apa. Oh iya sih. Tapi enggak bisa juga di istilahnya pakai sisi lalu orang tuh kadang-kadang juga memang tuh terjadi memang tuh. Iya, tapi kalau kita tarik sih sebenarnya kalau kita hidup di kota lalu mau memperadakan semua itu kan agak susah juga sekarang di kota toh. Iya betul. Misalnya kita mau ada acara-acara apa, Taibani kah? Kan ada dua, ada Taibani, ada lilin toh. Iya. Taibani itu yang warna merah katanya dan Lilin. harus kalau ritual itu, nah tidak ada yang penjual begitu sekarang. Bagaimana menjalin ceritanya itu? Susah tuh ini. Iya, jadi sekali lagi bahwa pandangan masyarakat kita ini kan atau perilaku kita terhadap budaya yang ikut dalam arus urbanisasi lalu kemudian terjebak pada akulturasi budaya kan. Ya, di situ kita lihat dua itu, ritualisme dan retretisme, tentang sudut pandang kita terhadap budaya. Kita melakukan budaya yang baru tanpa meninggalkan budaya lama. Tapi kita memang betul-betul di satu sisi kita tidak melakukan kemauan atas budaya itu. Artinya interpretasi kita mami itu yang jalan, intuisi mami. Oh kasih begini deh. Karena tidak pernah lihat dulu. Iya. Baru nak kasih begitu. Nah itu sekali lagi kembali ke pernyataan orang tua, potereng yang ada karena memang anak kan begitu. Dan tapi ini kan urbanisasi ini pasti bisa merubah entahkah dalam bentuk besar atau kecil, merubah pola kehidupan sosial masyarakat kan, utamanya anak-anak muda. Biasanya apa yang paling berubah itu di dunia sosial anak-anak ini akibat dari urbanisasi? Ya paling tidak tata krama, kesopanan. Dulu kan kita kalau lewat di depannya guru atau bapak kita tabe atau paling tidak bisa melintas itu biar mau sekali kencing kalau ada tabuna bapak. Betul. Dijanjinya belum. Baru jangan deh. Sekarang kan tidak Nabila juga anak awas dulu Pak, tapi Nabila tabe tidak Nabila tabe, tapi Nabila awas dulu Pak mau kencing. Iya, kan gitu ya. Nah itu di satu sisi juga gaya hidup. Betul sekali. Ya yang semua maunya misalnya kan di kota kan serba instan. Betul. Kita mau beli apa-apa ada mart-mart di sebelah. Tidak orang tidak pergi ke pasar karena di sekeliling kita ini ada mie yang disuguhkan. Akhirnya secara tidak sadar, cepat atau lambat kebiasaan-kebiasaan itu memengaruhi kebiasaan lama kita. Iya betul. Sehingga kebiasaan lama ini sudah mulai ditinggalkan. Dan pernyataan klasik yang sangat mengganggu kota mi ini. Kota mi. Kan ada begitu tuh dulu, santai mah kota mi. Iya. Ayo toh? Iya. Padahal itu ungkapan-ungkapan yang nyeleneh, tapi di satu sisi itu sikap terbuka kita terhadap budaya baru. Betul. Tapi di sisi lain itu adalah sikap apatis kita. Tidak mau tahu tentang apa saja yang terjadi di belakang. Kita ikut arus saja. Ikut kan? Akhirnya punya anak ikut lagi. Sikap apatis ini dalam kebudayaan kan sebenarnya harus diwaspadai. Betul sekali. Ikut arus lagi saja deh. Tapi kan bilang Tuan Buya Hamka, kalau kita ikut arus, ikan mati juga ikut arus. Iya tahu.
Hanya ikan mati yang ikut arus, toh? Hanya ikan mati yang ikut arus. Oh, Jadi iya. kalau kita mau ikut arus berarti ikan mati. Tapi mau berenang lawan arus, iposok. Posok juga. Tapi paling tidak kita ada namanya di situ pertahanan. Pertahanan. Iya, kita bertahan. Nah, sekali lagi bahwa paradigma sosial, paradigma ekonomi itu banyak dipengaruhi oleh urbanisasi. Itu tidak boleh dipungkiri. Hidup-hidup sekarang kan apa yang kita lakukan kalau mau bikin pesta? Sudah malah tidak ada undangan berbentuk kertas begitu. Iya, biasanya sih digital. Berbentuk digital. Mami baru kirimkan. Oi, sorry nah, tidak datang mak. Iya. Ini mami, nambilan Tom itu teman. Oh, enggak apa-apa, jamu repot-repot kan ada nih ini Iya, mewakili. betul. Dulu pakai jas tutup atau kalau perempuan pakai baju bodoh, Iya. bawa bosara kecil itu, Iya, betul. lalu di atasnya undangan ditutup. Ditutup. Lalu ada lepor yang jalan jongkok masuk tabi Tabi. salana den Salan nojeng. dan hojeng. Misalnya kayak gitu tuh. Nah, Bergeser sekali nih itu Dendi. nah itu. Nah ini apa ya? Pergeseran budaya ini ternyata bukan hanya terjadi di kota, Iya. tapi konsekuensi yang hidup bertetangga dengan kota. Takalar dengan Maros. Mohon Pangkep. maaf ya, saya orang Takalar dan sering juga menjumpai hal seperti itu. Baku kirim-kirim WA mami orang. Bergeser sekali Mendeng. Tahun 2000-an ke bawah, 2005 ke bawah ya. 2011 ya masih ya. Pakai undangan orang. Pakai undangan. Pakai undangan, pakai baju Akhirnya bodoh. percetakan juga kok dong banyak Tom yang tutup. Kan tidak dipakai Tommy jasanya. Nah, dengan perkataan itu, oi modern mi, oi kota mi. Tapi secara tidak sadar ada sesuatu yang hilang di situ. Betul, identitasnya yang hilang. Si pakala birinya Pakala yang hilang. biri, nah betul. Mengapa hilang si pakala biri? Karena tidak mau tahu nama yang joreng, tidak saling mendatangi. Tidak bersilaturahmi. Mi. Yang putus juga silaturahimnya. Sama dengan saya misalnya, tiba-tiba, nama tambah baju sadranan. Tiba-tiba saya kalau rindu sekali sama orang tua, saya harus pulang, kata alergi. Iya. Tapi sekarang saya pandang enteng itu jarak. Iya. Karena ada handphone. Begitu kayak 2 hari yang lalu saya rindu sekali sama mama saya. Aku lagi video call mungkin Bisa video call ji. Iya. Bapakku nambah anaknya memakku. Bapakku dada mak. Padahal sebenarnya harusnya bersentuhan. Tapi masuk ya betul. Nah, di sisi lain apa dari efek-efek urban itu yang kita tidak sadari hal seperti itu. Tata krama. Tata krama itu. Anak-anak muda kita juga ini kasihan, alhamdulillah. Bukan anak mudanya yang bahasanya anak-anak yang gonggolo toh, yang apalagi tuh gonggolo. Istilah apalagi tuh apa gonggolo. ada bilang orang bebal ya. Bebal ya. Oke. Tapi kan mereka kan seperti kertas ji. Iya. Kita menulis tinta hitam ya, hitam juga tertera di situ. Betul sekali. Nah, butuh arahan tahu, butuh bimbingan. Tapi kalau anak-anak kena lihat ji, kayak pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu Betul. pepatah sangat benar itu. Iya. Nah, Tentu saja mencontoh. anak-anak itu menurut ilmu ahli psikologi Ya. adalah peniru yang baik. Kok tadi pagi saya sempat mendengarkan parenting anak. Cocok sekali yang dibilang tadi. Iya. Pengkopi yang sangat baik. Iya, peniru yang baik. Jadi apa yang kita Peniru yang lakukan sangat baik. itu nih. Jangan sementara merokok, baru dapat anak merokok, baru tekan. Kau merokok tidak bagus untuk baru dia pegang rokok. Jangan salahkan anak-anak kita Betul ketika sekali. tumbuh. Sama dengan mohon maaf ya, maraknya sekarang ini pate-pate, Apa itu pate-pate? busur. Oh, busur. Iya. Saya ini guys, host sekaligus belajar ini apa sih yang pate-pate itu? Oh, busur. Pateko. Oh, busur. Patekon tuh. Yo, kenapa tuh banyak sekali sekarang busur, Di? Ya karena Apa ya itu ya? tidak adanya anak-anak pulang sekolah tidak tahu mau kemana. Oh, gitu. Tidak ada milahan bermain, tidak ada apa. Betul, Di. Akhirnya hal-hal susah juga kalau dilarang terus di rumah. Betul Nah, sekali. jiwa anak-anak itu jiwa bermain. Jiwa bermain, jiwa ingin tahunya besar sekali. Pelaku-pelaku pembusuran kan belasan tahun. Betul sekali. Nah, coba kalau ada. Nah, sekarang agak kurang sing ini karena adanya apa? Lato-lato. Oh,
lari ke situ, mi fokus perhatiannya. Nah, anak coba yang perhatikan agak kurang itu. Iya. Heeh. Lato-lato. Meskipun lato-lato ini di era 90-an hits. Iya. Nah, saya pernah tantang teman saya, seorang penulis kolumnus di koran, Iya. senior. Kak, coba Ki tulis itu tentang Lato-lato. pergeseran apa orang bermain handphone kembali ke permainan lato-lato, permainan tradisional. Sekarang lihat lagi kabupaten kota mengadakan itu. Iya. Pertandingan lato-lato bahwa kemarin di Sinjai kalau tidak salah 4 jam. Juara 1 itu karena 4 jam lato-lato begini. Jadi sambil lato-lato, Iya. minum Tommy makan, masuk Tommy toilet, lato-lato Tommy di dalam, tak. Oh, dede. Nah, karena kesibukan-kesibukan itulah mengurangi nih hal-hal negatif. Seru ya, seru. Iya, otak anak-anak ini kan penuh dengan fantasi, penuh dengan inovasi-inovasi. Nah, seharusnya konsekuensi urban itu ada inovasi di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat, kita datang ke kota itu, lalu tidak sesuai ekspektasi, kita berikan inovasi. Apa dong yang harus makanya lebih banyak itu orang berhasil yang memang betul-betul capak nak kampung. Iya, capak. Kayak mohon datang izin, betul-betul ini. Mohon izin, mohon maaf, rektor misalnya rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, Prof Hamdan Johanis. Iya. Itu kan memang betul-betul Capak nak kampung. iya, jalan kaki berkilo-kilo ke sekolah, tapi tiba-tiba setelah sampai ke kota dia melihat, wah, seharusnya saya melakukan ini, seharusnya saya melakukan ini. Ada inovasi-inovasi, makanya berhasil. Iya. Nah, seandainya dilakukan itu semua dilakukan oleh masyarakat urban, alhamdulillah bisa mengubah tata wajah kota. Tapi kalau kita datang, oh begini payung kota, kasih begini Mbak juga deh. Nah, ini yang keliru. Melihat orang, mohon maaf kepada perempuan yang berpakaian minim. Oh begini payung di kota melakukan itu Tommy. Ada orang datang, duduk sampai subuh di emperan toko, bahkan tidur di situ. Oh ini apa yang dilakukan orang kota, begitu Toma deh. Ada juga yang lihat temannya, oh di kafe pading terus, nyaman nah. Nah, Akhirnya saya sama orang tuanya cari uang di desa, mau nongkrong di mall. kirim uang smoking, uang loving, uang jogging. Mak mau bayar mak, mau bayar ini mak, padahal nongkrong. Padahal nongkrong ya. Jadi kan sebenarnya kan kita butuh konformis, kita butuh mengonfirmasi perilaku-perilaku sosial kita seperti apa, perilaku sosial masyarakat kota dengan perilaku sosial masyarakat desa itu seperti apa. Tapi Deng, ini biasanya kan orang cuma bilang Toraja itu ada budayanya begini, Makassar Bugis budayanya begini. Apakah ada budaya perkotaan? Nah itu nih yang saya mau tertawa tadi waktu dibilang efek dari urban adalah menggeser budaya di tempat itu. Loh kok kota ada? Apakah ada budaya? Kalau memang ada, itu bagaimana proses pembentukannya budaya kota itu? Sebenarnya sih seperti ini, bahwa budaya-budaya atau adat istiadat di kota itu dibentuk oleh sebenarnya oleh orang-orang urban sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa budaya yang ada di daerah itu dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh masyarakat urban. Kalau saya pikirannya terbalik. Budaya yang datang itu yang akan dipengaruhi oleh yang kota itu. Misalnya kalau budaya-budaya antre di kota kan tidak ada misalnya. Apakah kita harus ikut antre juga karena orang lain lagi tidak antre, masa saya harus antre juga? Iya, betul. Jadi bukan budaya setempat yang mempengaruhi kita, tapi yang dipengaruhi, tapi yang budaya yang kita bawa yang akan dipengaruhi. Dengan alasan adalah sekali lagi bahwa kan kita di daerah orang ikuti deh. Kayak begitu. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, ketika sudah mampu membentuk komunitas-komunitas sosial, membentuk misalnya sekte-sekte Jawa, sekte Madura, sekte Makassar, Bugis dan segala macam. Di situ dibangun adat istiadat dan budayanya. Tapi kalau dibilang budaya perkotaan kayak di Makassar ini, sering terjadi pergeakan
Pergiakan. Pergiakan. Baku gaya kan anak kan. Pergiakan. Ah, ini budayanya orang Nacuri ya. Iya. Di kampungku ada tonji. Nah, ini kan menjadi soal. Kalau kita saling klaim, misalnya Mapaci, orang Bugis mengatakan Mapaci, orang Makassar mengatakan bukan Mapaci itu, Akorantigi. Itu sah. Di Bugis Mapaci, di Makassar Akorantigi itu sah. Tidak ada budaya yang menetap pada suatu perkotaan itu misalnya, karena yang datang membawa budayanya masing-masing. Meskipun pada dasarnya sekali lagi bahwa kita harus memandang Makassar ini dari dua sudut pandang. Makassar sebagai budaya dan suku, dan Makassar sebagai kota yang memiliki letak geografis dalam peta itu. Namun pada dasarnya bahwa tolong dong orang-orang yang datang ke Makassar jangan mau mengubah budaya yang ada di dalam Makassar, tapi Anda yang harus mengikuti budaya itu. Jangan mau menjadi orang yang datang langsung seolah-olah mau mengubah semuanya, jangan dong. Ya, paling tidak adalah Anda menyandingkan antara budaya yang Anda bawa dengan budaya yang sudah melekat lama di hati orang Makassar dan di hati orang yang bersuku Makassar kayak begitu. Betul. Deng, tapi ini kan dampak media sosial kan besar sekali, Deng ya. Bagaimana perannya terhadap penguatan budaya lokal itu, Deng? Sebenarnya kan media sosial ini kan seperti dua sisi mata pisau. Dua-duanya tajam. Tapi Deng, Kak, jauh dulu Deng. Ya. Suara saya kan menggelegar gitu, takutnya terlalu besar volumenya kalau saya dekat-dekat begini. Oke, Deng. Nah, kalau media sosial ini kan seperti pisau yang apa istilahnya kalau di badi itu? Kalau dua-duanya tajam. Ini kru kita ini memang banyak sekali badinya, berpuluh-puluh. Bukan badi, pusakanya. Ya, kita ini pencinta pusaka. Bukan benda tajam itu tapi benda pusaka. Iya. Badi itu. Nah, ada dua sisi benda, sisinya yang tajam, dua sisi yang tajam. Bisa melukai orang lain, tapi juga bisa melukai kita. Iya. Yang kedua, kalau misalnya pisau itu berada pada orang yang tepat, maka pisau itu akan bermanfaat dan berguna. Betul sekali. Pisau itu dipegang oleh ibu-ibu yang dari pasar, tentu bermanfaat. Pisau itu di tangan oleh seorang siapapun yang dipengaruhi oleh amarah, emosi, akan berdampak negatif. Dia pakai untuk membunuh orang. Sama sebenarnya itu badi kodonta. Badi ini diakui oleh UNESCO peninggalan budaya tak benda, tapi dianggap barang terlarang tuh. Oh gitu. Karena sering digunakan oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh emosi, amarah. Sama dengan media sosial ini. Oh gitu. Media sosial ini efek positifnya sangat besar. Apa yang membuat Barack Obama terpilih menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, yang notabene-nya itu negara yang paling menjunjung tinggi kulit putih, misalnya tiba-tiba kulit hitam naik menjadi seorang presiden karena media sosial dimanfaatkan dengan baik. Sama dengan teman-teman di sini di selebgram, tapi tidak mau tahu mereka dibilang selebgram. Jangan mau selebgram deh, konten kreator mau. Konten kreator. Ya Pak, yang teman-teman di konten kreator di Kota Makassar ini menggunakan itu untuk mempromosikan budaya Makassarnya, tahu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau dipikir bahwa media sosial ini hadir untuk menggeser, iya sih sebenarnya pergeseran itu ada. Ada juga. Tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Karena liquid culture tadi itu. Tapi pada dasarnya bahwa media sosial ini jangan bilang karena COVID ini. Nah Zoom orang. Karena COVID ini ada namanya podcast. Bukan karena COVID. Tapi memang sudah ini waktunya. Sudah jalannya. Sudah zamannya sekarang orang seminar dalam jaringan atau sedaring. Sudah zamannya orang mengajar lewat online. Sudah semua zamannya itu. Karena kalau kita tidak diikuti, seperti yang bilang Ebit GAD, roda zaman menggilas kita. Kamu nyanyi gitu. Jangan sampai kita digilas oleh roda zaman.
Nah, kita harus mengikutinya. Makanya anak muda kita ini harus bermain media sosial. Oh gitu. Karena kalau tidak, dia akan ditinggalkan oleh perubahan budaya itu. Dia akan tergeser dari zaman. Dia akan menjadi manusia paling terkebelakang kalau dia tidak bermedia sosial. Betul. Lihat lagi sekarang pejabat-pejabat. Pejabat mana yang tidak bermedia sosial? Betul. Serba keterbukaan. Tapi hati-hati. Media sosial ini seperti dua mata pisau yang tajam. Bisa melukai orang lain, namun juga bisa melukai diri Anda. Oke. Tapi bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa juga bermanfaat untuk Anda. Bergantung kita nih. Dalam Al-Quran kan ada dua pilihan, fujuraha wa taqwaha tuh. Seperti itu sebenarnya. Iska jadi ustaz sering Kan kita diundang oleh Litbang Agama Makassar tuh. Jadi palacit-lacitong sedikit itu begituan. Oke. Pertanyaan terakhir, Dang ya. Untuk hari ini. Kenapa terakhir? Orang masih mau lama-lama. Nggak dirasa waktu kalau sama Dang bicara, Di. Kita ndak rasa. Apa solusi ini dari Daeng ya, dari Nojeng ya? Adakah solusi khusus menurut pandangan Deng Nojeng selama menjadi aktivis budaya? Solusi khusus dalam penguatan eksistensi budaya kita di Kota Makassar? Kalau saya sih sebenarnya dua, Jim. Poteranya ada karena memang ngana. Yang kedua rajin-rajin bertanya deh. Poterangi ada karena memang ngana. Ngapa nih nana cata bahasa kan ada nanti subtitle tuh. Oke, apa yang kedua, Deng? Yang kedua sederhana aja, rajin-rajin kayak bertanya. Rajin-rajin kayak bertanya. Oke. Begitu mami kalau saya mau mengatakan harus gini, tidak. Yang penting bertanya dulu sebelum lakukan sama orang yang lebih paham begitu ya. Iya. Bertanyalah pada ahlinya kalau bilang orang. Misalnya ya sekali lagi kita kembali ke pengantin. Mau adakan siraman, nah karena tahu siraman padahal apa sili. Bertanya dulu ke orang tua. Siapa-siapa yang bisa ada di pasili itu. Jangan undang orang lain lagi. Iya. Kenapa? Jadi orang yang pertama melihat tubuh kita ini dalam keadaan hanya pakai sarung bukan suamita, tapi oleh orang lain, oleh fotografer dan videografer. Tapi mereka juga tidak salah karena mereka menjual jasa. Nah, di perayaan-perayaan budaya yang lain juga kita harus banyak-banyak bertanya kepada orang yang lebih paham agar kita tidak piti gau-gauki, piti jamai-jamai, piti kanak-kanai, pokoknya semua serba piti. Nah, karena sadar atau tidak bahwa harus diakui memang budaya kita ini sedang digempur, budaya lokal kita ini digempur oleh budaya-budaya dari luar. Apakah kita harus menolaknya? Jangan juga sebenarnya. Jangan dilawan. Iya, karena ada juga sih yang bermanfaat, ada juga yang baik. Tidak semua yang asing itu adalah merugikan. Terkadang yang asing itu yang mampu menopang yang lokal, kan kayak begitu sih logikanya sih sebenarnya. Nah, kita itu nih di teori kalau kita lihat kembali di teori ritualisme dan retretisme, bahwa ada yang melakukan budaya itu tidak sesuai tapi masih melakukan perayaan itu, misalnya ritual itu. Ada juga yang tidak sama sekali ini tidak mau melakukan, tapi nggak tahu aja bilang bahwa ada adat seperti itu. Kayak ada juga teman yang ketika menikah tidak mau korontigi, mau langsung nikah, tidak mau juga pesta karena katanya tidak ada dalam agama sih sebenarnya. Namun pada dasarnya kan kalau kita mau menyandingkan budaya dengan agama, kadang ketemui, kadang saling beririsan, kadang saling bertolak belakang. Jadi ada konsekuensi seperti itu. Olehnya itu, meskipun alhamdulillah sebuah kesyukuran ini saya diundang oleh Balai Litbang Agama Makassar, tapi tidak menyandingkan dengan agama, hanya berbicara tentang urbanisasi dan akulturasi budaya. Karena memang setelah saya lihat temanya itu, kalau begini jadi data mak deh. Tapi kalau disandingkan dengan agama, bukan spesifik banget ya. Ya, bukan ranah saya di situ, dan juga memang saya tidak mengatakan bahwa agama tidak bisa masuk budaya, pun demikian sebaliknya. Tapi itu dia, ada 3 biasa jalannya. Kadang berjalan beriringan, kadang saling beririsan, tapi kadang juga saling bertolak belakang. Betul. Iya. Kayak itu mereka bilang teman, tidak dicontohkan gitu mapacing dalam atau korontigi dalam agama. Iya,
Tapi dalam perayaan ritual kebudayaan itu ada, dan positif juga sih sebenarnya, karena simbol pelambangan kesucian seorang pengantin terhadap dirinya. Karena warna-warna yang dihasilkan oleh daun pacar itu adalah dilambangkan sebagai warna-warna kesucian. Oh, iya. Lalu di hadapan yang mau menikah itu di malam di bangi akor tiginya itu ada sarung yang melambangkan tentang ketekunan seorang perempuan dalam menenun, tidak akan meninggalkan tenunannya kalau tidak selesai misalnya. Ada bantal. Bantal ini simbol perdamaian, Pak. Dalam rumah tangga bantal ini adalah simbol perdamaian. Nah, kalau baku geak ki, baku lusur ki, baku bombe ki dengan suami tak, naik lagi di ranjang. Satu bantal kita berdua. Serepak lungan ni jului. Simbol perdamaian itu, Pak. Makanya tidak serta-merta diletakkan bantal di depan pengantin. Kenapa tidak diganti meja? Untuk ditaruh di atasnya itu lipak atau si gadang eleku unti ya. Mengapa bukan itu yang dipakai? Mengapa harus bantal? Iya. Karena itu ada makna filosofinya. Berikutnya, kenapa harus sajadah? Iya. Ya selain karena kita Islam. Sajadah ini adalah simbol ritual terhadap manusia yang beragama. Kalau ada masalah tak, pakai itu sajadah bersujud. Oh iya. Makanya biasanya sejadah, bantal tidak bisa dipisahkan. Dua itu. Kalau capek makin mau rujuk damai dengan suami tak, ya mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua ya, hablum minannas dan hablum minallah. Iya, hablum minannas, hablum minallah. Jadi memang tidak dicontohkan dalam, kalau kita mau sandingkan ini antara agama dan budaya, memang ada yang dicontohkan, ada yang tidak. Tapi paling tidak dilihat dulu eksistensi dan aktualisasinya seperti apa kita berbudaya seperti itu. Karena kalau kita tidak mau melakukan itu, maka anak-anak kita dan budaya kita ini hanya menjadi bahan dongeng belaka nanti. Ini rupa mami anak-anak kan, karena riolon tuh nih kan koronti nak kaman itu namu. Entah mau seperti itu kah? Kalau tidak, ayo lakukan nih. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak semua ritual-ritual kebudayaan itu beririsan dengan agama. Banyak juga yang berjalan bersamaan dengan agama. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita mau berbicara tentang ritus kebudayaan, ya ritus kebudayaan yang kita bahas tentang artefak-artefaknya, tentang peristiwa-peristiwa kebudayaannya. Jangan lagi dengan bahas-bahas yang lain deh. Makanya sekali lagi bahwa kita berbicara antara urbanisasi dan akulturasi budaya. Seperti itu mau paradigma berpikir masyarakat kota dengan paradigma dengan stigma yang dibawa oleh masyarakat kota ke masyarakat desa ke kota. Ya itu mau stigma-stigma itu mau yang jangan lagi mau diadu domba tentang ego-ego sektoral di dalam daerah, di sebuah daerah. Jangan mikir deh. Baik. Semakin diulik masalah urbanisasi dan akulturasi budaya, semakin panas. Iya, semakin mengasyikkan untuk kita bahas. Tapi waktunya terbatas. Waktu kita terbatas. Kak nganutar minum kucing kopi. Lah busuto mi kopi na. Kak Cima mi poin. Kak Cima mi. Aduh, masya Allah. Saya bahagia sekali hari ini. Tapi tunggu dulu Tabe. Memotong sebelum kita tutup tambahan Tabe. Iya. Masih bisa juga tambah sedikit. Iya. Terima kasih. Ini yang tidak ditinggalkan oleh masyarakat desa di kota. Kan ada tonji begini, mengaku sama kita. Iya, betul. Pernah kita bertamu dan begini saja. Iya, betul. Mengapa tidak ada ini? Ini pakalabiri. Iya, si pakalabiri. Ini yang alhamdulillah masyarakat kita jaga. Masyarakat kok ini hal-hal kecil loh ini. Iya. Karena dianggap di kota pakaman jode kan ini dianggap biasa aja, tidak bermanfaat. Memang tidak ada manfaatnya itu apa dan segala macam. Tapi ini simbol pakalabiri dalam sebuah masyarakat pedesaan yang dibawa ke kota dan alhamdulillah masih dijaga sampai sekarang. Iya. Nah, ini salah satu contoh. Iya. Tadi diangkat pakai loyang-loyang itu. Iya. Tidak langsung kayak nampan. Kayak di supermarket kita belanja. Apa yang kita belanja itu tuh ada dorongan tidak ada nampan-nampannya dan segala macam. Jadi meskipun kita hidup di kota, meskipun kita hidup di mana, tapi ya tetap
berbudaya lah seperti itu ya, dengan ada 3 hal yang ditinggalkan oleh orang tua kita, 3S itu. Bukan senyum, salam, sapa, tapi sipaka tahu, sipaka labiri, dan sipaka ingat. Nah, sebenarnya tambahan sedikit sekali tentang budaya Sipitangari ini. Saya pernah tulis di kolom Fajar tentang hilangnya budaya Sipitangari di masyarakat kita. Karena misalnya menganggap dirinya sudah berpendidikan tinggi, Mi. Ya, sifat sudah Sipitangari apa sih itu? Jumawa ya, apa istilah agamanya itu? Jumawa. Iya, Sipitangari. Sipitangari itu saling ingat mengingatkan, saling memberi tangan, memberi nasihat. Tidak mau, naik kok. Oh gitu. Lebih tinggi nunggu daripada kau. Oh gitu dia. Atau lebih muda orang itu yang memberi tangan. Saya lebih kakak dari kau. Iya. Hal-hal seperti itu yang sudah mulai muncul. Karena menganggap dirinya berpendidikan, menganggap dirinya berekonomi tinggi, tidak mau diberi tangan oleh orang lain. Betul. Nah, makanya pas itu harus kita Sipitangari. Dalam Bugis ada namanya Tudang Sipulung, dalam Makassar ada namanya Empo Sipitangari. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang dulu. Sampai saat ini di masyarakat pedesaan itu masih dilakukan. Empo Sipitangari. Kalau ada masalah, dipanggil tokoh-tokoh masyarakat, lalu duduk bersama, saling memberi tangan, memecahkan, memberikan solusi yang terbaik. Itulah yang seharusnya dibawa ke kota untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Iya. Wah, keren sekali hari ini pembahasan kita. Saya rasa kalau kita bahas ini, kita ulik, kita masukkan ke budaya, masukkan ke agama, biar 2 hari 2 malam tidak selesai nih, Daeng. Namun hari ini saya berterima kasih banyak. Hari ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Dr. Aziz Den Nojeng, bisa dipanggil Deng Nojeng. Den Nojeng Modi. Hari ini kesimpulan yang kita bisa tarik bersama bahwa walaupun banyak budaya yang masuk di tempat kita, jangan melupakan jati diri kita. Yang pertama yaitu sipaka tahu, 3S tadi, sipaka ingat, dan sipaka labiri. Yang harus 3S ini yang harus kita jaga sebagai anak-anak muda sekarang. Kemudian poterangi budaya adakah di Rimemangana. Kembalikan budaya itu di tempatnya semula. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bertanya. Itu kata Deng Nojeng tadi. Baik, Sobat Blam, dimanapun Anda berada. Kemudian Sambalu gua masih hai. Bisa kan? Nonton Ki ya, nonton Ki. Sambalu gua masih. Nonton Ki podcastnya Blam setiap sebulan ada 2 kali. Tayang. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan yang paling penting bagikan. Iya, betul, bagikan. Kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya sehat. Amin. Panjang umur. Bahagia selalu. Amin. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.